Sebelum kita membahas kurikulum di Hong Kong, ada baiknya kita terlebih dahulu membahas tentang apa sih itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mencakup kompetensi yang harus dicapai siswa, metode pelajaran, dan sistem evaluasi yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, mari kita bahas kurikulum di Hong Kong saat ini. Sistem pendidikan di Hong Kong telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan diperkenalkannya elemen-elemen baru dalam kurikulum yang menekankan pendidikan patriotik dan pemahaman tentang pemikiran kepemimpinan nasional. Mulai tahun ajaran 2024, sekolah-sekolah di Hong Kong mengintegrasikan pemikiran Xi Jinping ke dalam kurikulum Merdeka. Modul baru ini bertujuan menumbuhkan rasa kebangsaan, kasih sayang terhadap negara, dan identitas nasional di kalangan siswa. Misalnya, siswa kelas 3 diharapkan mempelajari struktur politik negara dan berpartisipasi dalam urusan internasional melalui lensa pemikiran Xi Jinping. Kurikulum baru ini juga mencakup topik-topik seperti keamanan nasional, perang candu, dan invasi Jepang ke Tiongkok, yang semuanya merupakan peristiwa penting dalam narasi sejarah nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum di Indonesia saat ini. Indonesia saat ini menerapkan kurikulum Merdeka yang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 2013 atau K13 dan dirancang untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pendidik serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Prinsip utama kurikulum Merdeka yaitu fokus pada materi esensial yang dimana pembelajaran berpusat pada materi yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Yang kedua, fleksibilitas bagi pendidik, yang dimana kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan fokus pada penguatan karakter. Yang ketiga, penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana kurikulum Merdeka menekankan pengembangan karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan kurikulum negara Hong Kong dibanding Indonesia. Yang pertama, kurikulum Hong Kong lebih fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Sementara itu, kurikulum di Indonesia masih cenderung berorientasi pada hafalan dan pemahaman teori. Kemudian, siswa di Hong Kong dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka sejak jenjang menengah atas. Sedangkan di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa pilihan di SMA, misalnya peminatan IPA, IPS, dan bahasa, namun masih relatif lebih kaku dibandingkan dengan Hong Kong. Lalu kelebihan kurikulum Hong Kong ini juga dia memiliki standar akademik yang tinggi dan kompetitif dengan ujian seperti Hong Kong Diploma of Secondary Education yang diakui secara internasional. Sedangkan kurikulum Indonesia juga mulai mengarah pada standar global, tetapi penerapannya masih belum merata di seluruh daerah. Lalu kurikulum Hong Kong ini juga lebih banyak melibatkan dunia industri dalam pendidikan, terutama melalui program magang dan proyek berbasis dunia kerja. Indonesia masih dalam tahap pengembangan untuk menghubungkan pendidikan dengan dunia industri secara lebih efektif. Kemudian kelebihan yang dapat kita lihat kembali yaitu sekolah-sekolah di Hong Kong lebih banyak menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, baik dalam pengajaran di kelas maupun dalam sistem evaluasi. Sedangkan di Indonesia, penggunaan teknologi dalam pendidikan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan akses di daerah terpencil. Kemudian, sekolah-sekolah di Hong Kong itu menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin sebagai bahasa pengantar, sehingga lulusan mereka lebih sering atau lebih siap bersaing secara global. Sedangkan di Indonesia, meskipun ada sekolah internasional atau bilingual, sebagian besar sekolah masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar utama.
Nah, teman-teman, meskipun kurikulum Hong Kong memiliki keunggulan di beberapa aspek, Indonesia juga terus melakukan inovasi dengan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi siswa. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, pengembangan kurikulum ini ditinjau dari salah satu negara pisah, yaitu negara Hong Kong. Nah, kalau tadi kita udah lihat dari awal, di awal video itu kan udah dijelasin apa sih kurikulum yang digunakan di negara Hong Kong, lalu bagaimana negara Hong Kong menerapkan kurikulum tersebut. Nah, setelah kita tonton videonya, ternyata terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia agar kurikulum di negara Indonesia itu juga dapat berjalan seperti kurikulum yang ada di negara pisah, yaitu negara Hong Kong. Nah, kebijakan yang pertama itu yaitu pemerintah dapat mengembangkan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Yang kedua, pemerintah dapat memperkuat pendidikan literasi digital dan pemrograman. Yang ketiga, pemerintah dapat memperkuat pendidikan bahasa Inggris sejak dini maupun bahasa asing lainnya yang sesuai dengan era globalisasi. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya. Yang kelima, mengembangkan laboratorium dan fasilitas yang memadai untuk pembelajaran STEM atau Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika, serta mendorong siswa untuk lebih berpartisipasi lagi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan pembelajaran STEM. Yang keenam, memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila di semua tingkatan, baik dari mulai tingkatan yang paling kecil sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Yang ketujuh, mengembangkan program-program atau kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab lagi dan berintegritas, serta memiliki rasa cinta tanah air. Yang kedelapan, meningkatkan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah, bahkan sampai ke sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil sekalipun. Yang kesembilan, melatih guru untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan konten digital yang berkualitas dan relevan dengan kurikulum yang ada. Nah, teman-teman, mungkin itu saja kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar kurikulum yang ada di Indonesia dapat berkembang seperti kurikulum yang ada di negara pisah, yaitu salah satunya yang ada di negara Hong Kong. Terima kasih.